Sebelum menonton, hendaklah subscribe YouTube Ladang Rejeki. Semoga dilimpahkan rejeki dan keberkahan kita semua. Amin. Ada kesempatan kemampuan mereka akan tersisihkan, dan tanpa ada kemampuan, kesempatan akan sia-sia. Ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Jadi kuncinya kesuksesan itu dua, kemampuan dan kesempatan. Kesempatannya ada, tapi kita tidak mampu, ya sudah kesempatannya sia-sia. Kita mampu sih, tapi kesempatannya tidak ada. Ya, sudah, kemampuan kita tidak ada gunanya. Maka perhatikan dua kombinasi ini, kemampuan dan kesempatan. Ada anak yang canggih sekali nulis, pinter dia nulis, tapi kesempatan nulisnya tidak ada. Mungkin dia disibukkan oleh kerja apa, disibukkan oleh cari uang, disibukkan oleh ngurus rumah dan macam-macam. Akhirnya dia tidak punya kesempatan nulis, maka kemampuan nulis tadi tidak ada gunanya. Atau kesempatannya ada, laptopnya ada, waktunya ada, bahannya banyak, buku-buku gampang diakses, tapi dia tidak punya ability, tidak punya kemampuan. Maka seorang pemimpin harus bisa menghidupkan dua hal ini. Yo, kalau situasinya ternyata lemah di abilities, bangun abilities. Tingkatkan kemampuan. Kalau ternyata kelemahannya di opportunity, ya pemimpin harus bisa menciptakan situasi yang relevan sehingga kemampuan tadi tersalurkan dan berkembang. Jadi ini dua kunci. Opportunity dan abilities. Ya teman-teman silahkan introspeksi hidupnya masing-masing. Aku ini bisa apa? Kalau sudah kenal aku ini bisa apa saja, cari opportunity, kesempatan yang bisa menghidupkan kemampuan tadi. Kalau tidak ada apa, ciptakan opportunity. Jadi ciptakan kesempatan yang bisa menghidupkan kemampuan kalian. Atau aku kok tidak bisa apa-apa ya Pak, saya ini rasanya banyak lemah. Oke, kamu ingin bisa apa? Ya belajar. Jadi opportunity dan abilities ini bukan harga mati, sesuatu yang bisa di-create, bisa diciptakan, bisa dilahirkan. Kalau kesempatan ya dilahirkan dengan cara mencari peluang-peluang. Kalau kemampuan, ya dengan cara latihan-latihan. Insya Allah nanti pasti ketemu dua hal ini, abilities dan opportunity, kalau diupayakan secara serius. Seorang pemimpin punya tanggung jawab ngomong dua aspek ini. Kemampuan yang dipimpin dan menciptakan kesempatan sesuai kapasitas orang-orang yang dipimpin. Jangan membuka kesempatan tentang apa, tapi ternyata orang yang dipimpin tidak ada yang bisa. Atau yang dipimpin bisanya apa, dia malah merancang program apa. Ya dua-duanya tidak ada gunanya, tidak nyambung. Ini prinsip yang ketujuh. Prinsip yang ke-8. Ini katanya Machiavelli, it is better to act and repent than not to act and regret. Katanya Machiavelli, lebih baik bertindak kemudian repent itu bertobat, karena keliru terus tobat. Ya Allah, tadi yang saya lakukan salah, itu repent. Tobat mungkin kalau bahasa Indonesia juga kadang diterjemahkan menyesal. Then not to act,
and regret. Daripada tidak melakukan apa-apa terus menyesal. Mending mending repent daripada regret. Jadi kan kita sering dalam hidup ini berisi dengan penyesalan-penyesalan. Tapi dari dua jenis penyesalan, yaitu ada menyesal karena melakukan sesuatu atau menyesal karena tidak melakukan sesuatu. Katanya Machiavelli, lebih bagus menyesal karena melakukan sesuatu. Kenapa? Lebih lega, lebih puas. Saya sudah mengupayakan ini dan gagal. Ya sudah, ya menyesal. Tapi lega karena sudah melakukan. Jangan, saya tadi ragu-ragu makanya saya tidak ngapa-ngapain, tapi ya akhirnya tidak dapat apa-apa. Coba tadi saya ngapa-ngapain. Nah ini namanya regret. Jadi lebih baik melakukan sesuatu kemudian menyesal daripada tidak melakukan sesuatu dan menyesal. Ya, kalau hubungannya sama skripsi tadi, ya mending nulis skripsi meskipun jelek terus dimarah-marahi, dibantai sama pengujimu, sama pembimbingmu, tidak masalah. Tapi kan terus tugasmu beres, selesai, diperbaiki. Dibandingkan tidak nulis-nulis, Pak. Saya ragu-ragu, Pak, ini mutu apa enggak ya tulisan saya, pemahaman saya cocok apa enggak ya. Akhirnya kamu pertimbangan, terus akhirnya nyesel. Kalau pakai teorinya Socrates misalnya tentang nikah, nikahlah saja, mending nikah dulu, ya nanti mesti nyesel. Daripada kamu ndak nikah, nanti ya juga nyesel. Ndak nikah nyesel, mending nikah saja. Ada enaknya, mungkin ada bahagianya, apalah. Tapi kalau ndak nikah, ndak ngapa-ngapain, ndak ada apa-apanya. Dan nanti ya tetap nyesel, ngapain dulu aku ndak nikah, ya dunia sudah mau kiamat gini, aku masih jomblo. Nah itu ndak nikah. Not to act dan nyesel, mending to act dan nyesel. Ini arahnya ke kepemimpinan, bahwa pemimpin itu harus berani bertindak, berani memutuskan. Lebih pahit kalau kita kelewatan kesempatan karena tidak berani memutuskan, dibandingkan nanti kita ambil kesempatan dan keliru. Jadi mending diambil dulu, dijalani dulu, ternyata keliru, nyesel, aku buang waktu, buang tenaga. Mending ini daripada nanti jangan-jangan salah. Nanti kalau saya lakukan jangan-jangan tidak pas. Nanti kalau saya ambil kesempatan ini jangan-jangan keliru. Nah itu, ini lebih baik. Wong tidak melakukan apa-apa, nyesel. Coba kemarin saya gini, coba kemarin saya gitu. Ini nyesel yang lebih berat. Coba ya dulu waktu SMA itu saya begitu, wah enak rasanya. Coba dulu waktu saya SMP, saya begini, paling sekarang tinggal leha-leha. Itu kan nyesel karena tidak melakukan apa-apa. Ini lebih baik. Coba dulu aku rajin ngaji ya, sekarang tidak perlu capek-capek, tidak perlu malu belajar lagi. Coba dulu aku pas orang tua nyuruh gini, tak jalanin ya, karena sekarang baru aku tahu rasanya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Loh itu namanya regret. Menyesal karena not to act. Mending repent. Repent itu nyesel karena kok aku melakukan ini. Tapi tidak apa-apa karena sudah lega, sudah tahu kenyataan, sudah tahu yang dilakukan sehingga ngerti oh ternyata salahnya di situ. Daripada tidak ngapa-ngapain. Kalau tidak ngapa-ngapain ya tidak ngerti. Kelirunya di mana, salahnya di mana, hanya pertimbangan-pertimbangan. Kadang-kadang di satu lembaga itu sering melakukan kesalahan ini. Jadi menyesal karena tidak melakukan apa-apa. Rapat terus, pertimbangan ini, pertimbangan itu. Tidak ada keputusan yang diambil. Hari ini rapat, masih bingung diskusi ini. Akhirnya rapatnya ditutup, rapat kita tutup dan keputusannya adalah kita akan merapatkan lagi, diskusi lagi, terus bolak-balik gitu. Tidak ada keputusan diambil, tidak ada tindakan diambil. Akhirnya waktu habis dan menyesal. Sudah lewat. Nah, seorang pemimpin harus jeli tentang hal ini. Ada saatnya keputusan harus diambil, dijalankan, dan semua siap menanggung resikonya. Daripada ragu-ragu terus tidak ngapa-ngapain, akhirnya momen dan kesempatannya berlewat. Baik, kita lanjutkan. Nah ini
Quote selanjutnya, never was anything great achieved without danger. Tidak pernah ada sesuatu yang luar biasa bisa dicapai tanpa ada bahayanya. Ini melanjutkan yang tadi ya, kalau kita ngukur-ngukur bahaya, ngukur-ngukur resikonya sehingga kita tidak melakukan apa-apa, ya akhirnya kita rugi sendiri. Kenapa sih? Ya karena memang tidak ada hal besar, tidak ada hal luar biasa yang bisa kita capai tanpa ada bahayanya. Ya mesti ada bahayanya. Kayak tadi yang anak dikejar-kejar harus selesai skripsinya, itu ya ketemu banyak bahaya, akhirnya dia melekan. Bahayanya apa? Ya mungkin dia sakit nanti karena diforsir, mungkin dia stres, mungkin dia dibenci temennya karena diajak kemana-mana, tidak mau diajak jalan, tidak mau diajak ngopi, tidak mau, hanya demi skripsi. Loh, itu kan bahaya-bahayanya. Tapi kalau tidak berani mengambil resiko ini, skripsimu tidak selesai-selesai, bahkan kamu nanti kena DO. Maka never was anything great. Kadang-kadang ada yang tidak nikah-nikah karena mikir, wah kalau nikah itu nanti jangan-jangan gini, nanti kasihan ini, nanti susah ini, nanti kamu tidak nikah-nikah loh. Never was anything great achieved without danger. Nah kalau kamu mempertimbangkan bahaya, ya apa saja ada bahayanya. Tidur di rumah juga bahaya, mungkin kena penyakit macam-macam. Jangan keluar-keluar loh. Nanti kalau di luar sekarang banyak kecelakaan misalnya. Loh, kecelakaan tidak selalu di jalan, di rumah ada. Bahkan ada orang tiduran di rumah loh, ketabrak. Bukan ketabrak mobil, ketabrak pesawat. Dulu kan ada pesawat itu yang bablas sampai nabrak rumah, atau yang jatuh sampai nabrak rumah. Loh, ini orangnya sudah tidak kemana-mana, di rumah itu bisa ketabrak pesawat. Loh, itu kan tidak nyambung sama pikiran kita. Cuma ini kalau yang jadi pertimbangan, oh ya sudah, kita mau minum manis tidak berani, makan asin tidak berani, mau bahkan minum air putih kalau kebanyakan nanti resikonya ini. Bahkan itu bahkan banyak teori macam-macam kan yang bahaya. Sekarang kemarin saya baca itu teori tentang bernafas. Bernafas itu kalau tekniknya salah ya nanti kita dapat resiko penyakit ini, penyakit itu. Oh, ini kalau pakai teori takut bahaya, tidak berani melakukan apa-apa, ya ngeri lagi nanti kalian tidak berani bernafas nanti. Wah ternyata cara bernafasku keliru pak, terus gue tidak ambekan. Nggak. Never was anything great achieved without danger. Semuanya ada bahayanya. Mengaji gini aja ya ada bahaya. Nggak kok pak, saya tinggal dengerin sambil ngopi-ngopi. Lah iya, kamu tinggal bayangkan wis apa wis. Bahayanya kopi, bahayanya di depan laptop, bahayanya dengerin HP laptop deket-deket. Itu kalau kamu cari bahayanya, mas, sampai ngaji filsafat rong jam, itu berarti HP-nya kamu deketin denganmu 2 jam non-stop. Laptopnya kamu deketin denganmu 2 jam non-stop. Itu bayangkan radiasinya. Itu kalau kena otak kita, wis enggak ngaji kan. Karena mikir bahayanya. Ya bukan berarti nekat, bukan berarti konyol bunuh diri, tapi pinter-pinterlah mengambil keputusan penting meskipun itu ada bahayanya. Karena hidup itu kan ada hierarkinya, mana ranking 1, mana ranking 2, mana ranking 3. Mending dibenci temen daripada skripsiku tidak selesai, karena ke depan nanti efeknya lebih besar. Mungkin mending sedikit-sedikit kena radiasi daripada tidak belajar, tidak sekolah. Wong sekarang sekolah itu daring semua. Ini sekolah daring semua, jangan-jangan berapa tahun ke depan ini anak-anak kita, generasi kita kena penyakit ini karena radiasinya internet, radiasinya gelombangnya HP misalnya. Tapi kan di hierarki itu kan, ya mungkin mending inilah daripada nanti bodoh semua, ndak pinter semua gara-gara sekolahnya libur bertahun-tahun karena virus corona. Ini namanya prioritas. Maka jangan mikir bahaya kalau ingin mencapai sesuatu. Diukur dulu, dikalkulasi dulu
prioritas dan tidak prioritasnya. Oke, baik. Terus, menurut Machiavelli lagi, ini prinsip ke 10. There is no other way to guard yourself against flattery than by making men understand that telling you the truth will not offend you. Tidak ada jalan lain untuk membela, melindungi dirimu dari pujian-pujian dibandingkan dengan cara membuat orang tahu bahwa menceritakan padamu kebenaran itu tidak akan menyerangmu. Ini kalau diterjemahkan letterlet begitu. Ini kalau terus ditaruh di buku, akhirnya kamu bingung membacanya. Itu maksudnya apa? Karena diterjemahkannya letterlet. Ini maksudnya apa? Katanya Machiavelli gini loh. Kadang-kadang kita pemimpin itu dikelilingi dengan pujian-pujian terus. Semua orang kok rasanya seneng sama aku, semuanya pujian tok isinya. Ini kan bahaya juga, karena para pemimpin akhirnya tidak bisa introspeksi, tidak bisa mengembangkan dirinya, tidak bisa membuat dirinya lebih baik. Karena dipuji terus kan akhirnya merasa, oh berarti sudah selesai, sudah baik. Padahal ya masih banyak kekurangannya. Cuma mungkin banyak orang tidak berani ngeritik. Akhirnya yang keluar pujian-pujian terus. Jadi pujian itu sama bahayanya dengan celaan. Ada bedanya loh ya, celaan dengan kritikan. Nah, untuk biar orang tidak muji terus, biar orang juga berani mengkritik, menyatakan kebenarannya tentang diri kita, mana kurang-kurang kita, apa katanya Machiavelli, buat mereka ngerti bahwa kalau mereka menyampaikan kebenaran tentang dirimu, engkau tidak akan merasa tersakiti. Nah, yakinkan mereka, ngomong saja apa adanya, termasuk yang mungkin jelek-jelek, tidak apa-apa, saya terima, saya tidak tersakiti kok. Nah, ini membuka peluang, membuka space, membuka kesempatan bagi orang untuk tidak cuma muji, tapi juga membicarakan mana yang kurang dalam diri para pemimpin. Karena dipuji terus ya bahaya. Katanya Machiavelli, biarkan mereka ngerti bahwa menceritakan kebenaran tentang dirimu itu tidak membuatmu sakit, tidak membuatmu tersakiti. Nah, ini satu-satunya jalan. Ya jangan dipaksa, ayo ngeritik aku, itu juga tidak masuk akal. Nanti orangnya tambah takut, jangan-jangan ini hanya pancingan. Atau apalagi yang kritik dimarah-marahi, ini juga akan membungkam kritikan. Tapi yang bagus apa? Tunjukkan pada mereka, tidak apa-apa kamu ngeritik kok saya, tunjukkan saya lemahnya di mana, kurangnya di mana. Saya tidak tersakiti kok. Itu Machiavelli. Ya kadang-kadang orang itu kan kalau ngomong dengan kenyataannya kan beda. Saya dikritik tidak apa-apa kok, tapi begitu dikritik, wah mencak-mencak, tidak terima. Ya pengalaman kita semua, tidak usah lihat kemana-mana. Kalian yang aktif di dunia postingan itu kan, meskipun kalian tiap hari keluar-keluar, dikritik tidak apa-apa, diberi masukan tidak apa-apa, wong saya itu tidak sempurna. Tapi begitu ada yang kritik beneran kan, kita pontang-panting ingin menjawab, pontang-panting ingin meluruskan, menjawab. Ini kan intinya menunjukkan bahwa saya itu sudah benar, jangan dikritik kan, cuma itu. Ya sama saja, berarti kan kita masih belum terbuka. Jadi katanya Machiavelli, lo kalau ingin bagus kepemimpinan kita, jangan cuma mencari pujian, tapi dengarkan juga kritikan. Biar orang tidak cuma muji, ya tunjukkan pada mereka bahwa menceritakan yang sebenarnya itu tidak membuatmu tersakiti. Itu tadi yang saya sebut bedanya makian dengan celaan. Bedanya makian celaan dengan kritikan. Kalau kritikan itu ngomong yang sebenarnya tapi bagian yang jelek. Kalau celaan itu kan hanya memaki, jadi tidak solutif. Tapi kalau kritik itu ada unsur
kebenarannya, ada unsur faktanya, ada unsur solutifnya. Ini lo tak tunjukkan perkataanmu atau perbuatanmu yang bagian tidak pas. Nah itu namanya kritik. Jadi kritik itu isinya kebenaran. Loh kalau kritik isinya tidak kebenaran, itu namanya bukan kritik tapi fitnah. Baik, kita lanjutkan. Prinsip ke-11. A man who is used to acting in one way never change. He must come to ruin when the times in changing no longer are in harmony with his ways. Seseorang yang terbiasa bertindak in one way, dengan satu cara, never change, tidak pernah berubah. Dia pasti akan hancur pada saatnya dalam perubahan.